Salam semua teman-teman dimanapun Anda berada. Saya harap Anda masih semangat untuk belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tiga materi, yaitu tentang pengertian profesi keguruan, kompetensi guru, peran, kewajiban, dan tanggung jawab guru. Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Di dalam outcome pendidikan, anak didik yang dididik, diajar, diarahkan oleh guru harus berguna dalam 6 aspek kehidupan. Yang pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk gereja, yang ketiga untuk keluarga, yang keempat untuk masyarakat di mana ia tinggal, yang kelima bagi bangsa dan negara, yang keenam bagi dunia ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Injil bahwa semua orang percaya harus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Oke, kita akan melihat peraturan pemerintah atau pengertian yang diberikan oleh pemerintah tentang siapakah guru yang termuat di dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Guru adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Itu adalah pengertian yang diberikan oleh pemerintah tentang siapakah guru itu. Memang menjadi guru akhir-akhir ini adalah hal yang cukup rumit, karena guru bisa saja dilawan oleh anak didik, bahkan ada guru yang dipukul, bahkan yang dibunuh. Jadi memilih untuk menjadi guru pada hari-hari ini adalah memilih untuk masuk ke dalam sebuah profesi yang sangat atau cukup menakutkan. Siapakah guru pendidikan agama Kristen? Karena kita belajar tentang siapa guru pendidikan agama Kristen. Guru agama Kristen adalah seorang yang mendedikasikan dirinya dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama Kristen, baik usia dini sampai kepada jenjang pendidikan tinggi. Jadi dosen mungkin bisa juga dikatakan sebagai guru. Ya, jadi guru pendidikan agama Kristen itu adalah orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk memperkenalkan kebenaran Alkitab, untuk memperkenalkan kebenaran Allah kepada anak didiknya. Ya. Jadi dia mendedikasikan dirinya baik dari pendidikan anak usia dini sampai ke pendidikan tinggi. Lalu apa saja yang diajarkan oleh seorang guru pendidikan agama Kristen? Isi pembelajaran pendidikan agama Kristen, saya mencatatnya ada beberapa hal di sini. Ya. Yang pertama, memperkenalkan Allah Tritunggal dan perannya masing-masing. Ya, Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Anak sebagai penebus dan juru selamat, Allah Roh Kudus sebagai penolong dan pembimbing. Ya. Lalu isi pembelajaran yang kedua adalah mengakui karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Setiap mujizat-mujizat yang diceritakan oleh Alkitab harus diceritakan kembali dan dengan tegas harus mengatakan bahwa setiap mujizat itu masih berlaku sampai pada saat ini. Jadi jika ada pendidik agama Kristen yang mengatakan bahwa setiap mujizat-mujizat yang terjadi pada zaman dahulu hanya berlaku pada saat itu, sebenarnya itu bukanlah hal yang benar. Itu adalah sebuah pendidikan yang keliru dan tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah pendidikan agama Kristen karena telah menyimpang dari Alkitab.
Lalu yang berikut, mengakui Alkitab sebagai firman Allah yang membawa pengetahuan tentang Allah. Jadi Alkitab itu bukan berisi tentang firman Allah, tetapi Alkitab itu adalah firman Allah. Karena ada perbedaan yang sangat kontras antara Alkitab berisi firman Allah dan Alkitab adalah firman Allah. Jadi itu yang harus diajarkan oleh seorang pendidik agama Kristen. Lalu yang berikut, memperkenalkan karakter Kristus agar anak didik dapat menghidupinya. Yang berikut, memperkenalkan tentang kasih dan kemurahan Allah dalam kehidupan manusia. Jadi hal yang sangat penting yang harus diajarkan dalam pendidikan agama Kristen, bahwa semua manusia itu sebenarnya adalah manusia yang layak untuk dibinasakan, yang layak untuk menerima maut sebagai upah dari pelanggaran-pelanggaran mereka. Tetapi karena kasih Allah bagi dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi isi pembelajaran pendidikan agama Kristen harus memperkenalkan bahwa betapa Allah mengasihi dunia ini sehingga Ia memberikan kasih yang besar. Jadi ada perbedaan antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang Maha berdosa di sini, tetapi karena kasih Allah, Allah mau menyelamatkan manusia. Jadi itu harus ditekankan bahwa sebenarnya pendidikan agama Kristen itu adalah upaya untuk kembali berdamai dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus. Lalu tujuan lain dari pendidikan agama Kristen, ya, tidak hanya sekedar mengajarkan pengetahuan tentang Allah dan agama Kristen. Ya. Bukan hanya sekedar, ya, karena Anda adalah orang Kristen, anak didik Anda adalah orang Kristen, lalu Anda hanya sekedar mengajarkan tentang kekristenan, tentang harus berdoa, harus membaca Alkitab, harus ke gereja, harus mengikuti persekutuan. Tidak hanya sampai di situ, tetapi pendidikan agama Kristen itu adalah harus mempraktekkan karakter Kristus di dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa dilihat oleh dunia ini bahwa ada perbedaan antara kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang yang diajar oleh Yesus melalui Alkitab, dengan kehidupan orang yang tidak percaya. Lalu yang berikut, tujuan lain dari pendidikan agama Kristen adalah menolong anak didik untuk mengembangkan potensi dirinya dan mencapai cita-citanya. Ya. Jadi jangan dilupakan bahwa ketika anak didik masuk ke dalam kelas, duduk dan mendengarkan apa yang Anda ajarkan, sebenarnya salah satu tanggung jawab besar Anda adalah bukan hanya memberikan pengetahuan semata, tetapi juga Anda harus menolong mereka sebagai seorang guru mengembangkan potensi anak didik untuk mencapai cita-citanya. Mengapa guru Kristen harus mengajar? Ya, saya menulis ada dua alasan mendasar mengapa seorang guru agama Kristen harus mengajar. Karena yang pertama, untuk meresponi amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang kedua adalah karena mengajar adalah salah satu jawatan yang diberikan oleh Allah dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Dia yang mengaruniakan nabi-nabi, gembala, para rasul dan juga pengajar. Jadi itu adalah dua hal yang paling mendasar mengapa seseorang harus mengajar. Tujuan pendidikan agama Kristen itu yaitu yang pertama seperti yang tercatat di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Tujuan pertama pendidikan agama Kristen adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Yang kedua, untuk pembangunan tubuh Kristus. Yang ketiga, untuk mencapai kesatuan iman. Yang keempat, untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang kelima, untuk mencapai kedewasaan penuh. Yang keenam, untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang ketujuh, agar tidak diombang-ambingkan oleh rupa pengajaran permainan palsu manusia. Yang berikut 8, agar berpegang teguh pada kebenaran. Yang ketujuh ini yang
seringkali akhir-akhir ini ya menjadi sangat memprihatinkan, karena banyak pengajaran-pengajaran yang sepertinya mirip dengan pengajaran-pengajaran di dalam Alkitab, atau bahkan mereka menggunakan nama Yesus, tetapi sebenarnya motivasi hati mereka, pengajaran itu tidak murni sebagai pengajaran Alkitab. Mereka hanya memakai nama Yesus. Ada pengajaran-pengajaran palsu yang telah masuk ke dalam gereja, yang telah masuk dalam sekolah-sekolah Kristen. Itulah tujuan pendidikan agama Kristen. Kita akan masuk ke dalam hak dan kewajiban guru. Menurut peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2005, guru itu berhak atas beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, guru memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Mungkin sedikit berbeda jika Anda mengajar di sekolah swasta atau sekolah-sekolah Kristen lainnya, karena di sana Anda mendedikasikan diri bukan hanya sebagai seorang yang profesional, tetapi juga Anda mendedikasikan diri sebagai seorang hamba. Jadi memang kadang-kadang masalah ini menjadi masalah yang cukup rumit ya. Lalu yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Lalu yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang berikut, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang berikut, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang berikut, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang berikut, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Yang berikut, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dan bidangnya. Dan kewajibannya adalah guru harus merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Jadi ini adalah perintah undang-undang. Kewajiban yang berikut, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi sebagai seorang guru, Anda harus mengembangkan potensi. Lalu yang berikut, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Ini adalah amanat undang-undang, tapi memang yang sering kita temui adalah masih ada guru-guru yang atau sekolah-sekolah yang melakukan diskriminasi terhadap anak didiknya, apakah itu karena latar belakang agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu. Lalu yang berikut, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa ini pun kerap kali masih ada guru-guru yang radikal, tetapi diberi kesempatan untuk mengajar sehingga menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa. Yang pertama, Anda memiliki kewajiban untuk merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang bermutu sehingga anak didik dapat bertumbuh dalam iman. Sejauh mana pengetahuan mereka tentang Allah itu sangat tergantung kepada seorang guru yang mengajarnya. Meningkatkan kualifikasi akademik sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah dan demi pembelajaran yang bermutu. Jadi seorang pendidik agama Kristen atau seorang guru agama Kristen
Anda harus meningkatkan kualifikasi akademik Anda sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah dan juga demi pembelajaran yang bermutu. Lalu yang berikut, berlaku adil, tidak tebang pilih atau tidak pilih kasih, karena semua anak didik adalah jiwa-jiwa yang dikasihi oleh Allah dan dipercayakan kepada Anda. Jadi tidak ada perbedaan ras, tidak ada diskriminatif, tidak ada perlakuan tidak adil di sana. Lalu yang berikut, menjadi teladan dalam segala tindakan, perkataan, perbuatan, pikiran, dan tingkah laku. Ya, jadi sama sebagaimana Yesus Sang Guru Agung menjadi teladan, demikian juga lah seorang pendidik agama Kristen dituntut untuk menjadi teladan. Lalu yang berikut, memelihara dan memupuk persatuan anggota tubuh Kristus atau gereja. Jadi seorang pendidik agama Kristen memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyatukan perbedaan-perbedaan denominasi yang ada sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Jadi sebagai seorang pendidik agama Kristen, Anda tidak boleh mengajarkan tentang pemahaman-pemahaman yang radikal yang malah menghancurkan persatuan tubuh Kristus atau pemahaman-pemahaman yang keliru. Lalu kita akan melihat tentang kompetensi guru ya, dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Guru nomor 14 tahun 2005 ya. Kompetensinya di situ adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Di samping kompetensi tersebut, pendidik agama Kristen harus memiliki kompetensi spiritual. Itu ada kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah tadi, yang 4, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Tetapi seorang guru agama Kristen harus memiliki kompetensi spiritual. Kompetensi spiritual adalah kompetensi yang mutlak yang harus dimiliki oleh seorang guru Kristen. Lalu bagaimana peran seorang guru ya di dalam mendidik? Tanpa keterlibatan aktif guru, pendidikan kosong dari materi, esensi, dan substansi. Secanggih apapun sebuah kurikulum, visi misi, dan kekuatan finansial, sepanjang gurunya pasif dan stagnan, maka kualitas lembaga pendidikan akan merosot tajam. Sebaliknya, selemah dan sejelek apapun sebuah kurikulum, visi misi, dan kekuatan finansial, jika gurunya inovatif, progresif, dan produktif, maka kualitas lembaga pendidikan akan maju pesat. Ya, jadi sebenarnya titik berat di dalam pendidikan itu salah satunya adalah guru. Ya, jika gurunya bagus, berkualitas bagus, maka penyusunan kurikulum, penyusunan bahan ajar tentunya juga akan bermutu. Peran guru yang paling dominan. Peran guru yang pertama itu adalah sebagai seorang organisator, lalu yang kedua sebagai demonstrator, yang ketiga sebagai pengelola kelas, yang keempat sebagai fasilitator, yang kelima sebagai mediator, yang keenam sebagai inspirator, yang ketujuh sebagai motivator, yang kedelapan sebagai klimator, yang kesembilan sebagai inisiator, yang ke-10 sebagai informator, yang ke-11 sebagai evaluator, nah, yang ke-12 sebagai kulminator. Ya, jadi kita akan membahas satu persatu peran guru. Guru sebagai organisator. Ya. Guru berperan untuk menciptakan proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya maupun secara moral kepada sasaran anak didik serta Tuhan Yesus Kristus. Lalu guru sebagai demonstrator, ya, hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan, serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Jadi kemampuan dan pengetahuan guru harus terus ditingkatkan. Jangan dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya pengetahuan guru itu hanya sebatas itu. Ya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang, Anda hanya tahu tentang itu. Jika Anda adalah seorang guru yang profesional, tentunya Anda adalah seorang guru yang selalu mengembangkan kemampuan mengajar. Hal yang berikut adalah guru sebagai pengelola kelas.
Guru sebagai pengelola kelas hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta mengorganisasikan lingkungan sekolah. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah pada tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pengawasan terhadap lingkungan belajar itu turut menentukan sejauh mana lingkungan tersebut menjadi lingkungan belajar yang baik. Lalu guru sebagai fasilitator, yaitu guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Guru yang mampu memfasilitasi anak didiknya dengan cara memudahkan yang sulit adalah guru yang dikatakan berhasil. Jadi Anda jangan menjadi guru yang menyulitkan yang sederhana, ya, lalu menyulitkan yang memang sudah sulit. Terus yang kelima, guru sebagai mediator. Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan. Karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Guru tidak cukup memiliki pengetahuan tentang media pendidikan, tetapi juga harus memiliki keterampilan memilih dan menggunakan serta mengusahakan media pendidikan. Sebagai mediator, guru pun menjadi perantara dan hubungan antar manusia. Jadi guru sebagai mediator bukan hanya mengurus tentang proses belajar mengajar, tetapi kadangkala guru sebagai mediator mengurus hal-hal yang sebenarnya remeh di dalam kelas. Contoh perkelahian antar siswa, ya. Jadi itu pun guru harus mengambil peran sebagai mediator. Lalu guru sebagai inspirator, yaitu guru harus memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Guru sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar semangat dan aktif belajar. Jadi jangan melihat anak didik itu langsung kabur dan tidak memiliki semangat untuk belajar. Guru harus menjadi motivator yang membangkitkan semangat bagi anak didik untuk dia belajar. Lalu guru sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Lalu guru sebagai evaluator, setiap jenis pendidikan atau bentuk pendidikan pada waktu tertentu selama satu periode pendidikan, guru selalu mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil yang dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun oleh pendidik. Guru sebagai evaluator kadang-kadang berlaku tidak adil dan selalu merasa puas, ya, dengan apa yang telah dicapai oleh anak didik. Padahal sebenarnya sebagai pendidik, Anda tahu bahwa anak didik itu memiliki kemampuan lebih dari itu. Nah, yang berikut, guru sebagai kulminator. Sebagai kulminator, guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir. Dengan rancangannya peserta didik dan melewati tahap kulminasi, satu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Jadi Anda sebagai seorang kulminator, anak didik harus merasa bahwa mereka telah belajar dan mereka telah mengetahui banyak hal. Itu adalah tanggung jawab yang harus Anda jalankan, peran yang harus Anda jalankan di dalam proses belajar mengajar. Lalu bagaimana tanggung jawab sebagai seorang guru? Ya, tanggung jawab guru adalah tanggung jawab intelektual, tanggung jawab profesi, tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral dan spiritual, dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab intelektual itu artinya adalah, ya, diwujudkan melalui penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Jadi Anda sebagai seorang guru tidak menjadi guru TTS. Ya. Anda tahu guru TTS itu adalah guru teka-teki silang. Memang dia tahu banyak, tetapi tidak terlalu mendalam. Ya, sebagai seorang guru, Anda tidak bisa menjadi guru TTS. Yang berikut, tanggung jawab profesi atau pendidikan. Tanggung jawab profesi atau pendidikan diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,
evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi kita sudah belajar tentang 3 pokok materi pada hari ini. Lalu materi-materi berikutnya kita akan melanjutkan kepada video-video berikutnya. Selamat menonton video ini, selamat belajar, dan cobalah untuk memahami dan mengerti setiap isi materi ini agar kita menjadi guru-guru agama Kristen yang benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Aktualisasinya kemampuan atau potensi anak didik dapat tersalurkan atau tidak tergantung kepada guru. Apakah mampu membangkitkan itu atau tidak. Lalu yang berikut, tanggung jawab moral dan spiritual. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Jadi kalau ada guru agama yang mencabuli anak didiknya, itu sebenarnya tidak pantas disebut sebagai guru agama, tidak pantas disebut sebagai orang yang menerima panggilan ilahi untuk mengajar jiwa-jiwa. Dia lebih tepat mungkin ya dikatakan sebagai seorang majelis manusia jelmaan iblis. Ya. Yang berikut, tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan untuk memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, serta mengembangkan dirinya. Itu adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh seorang guru. Ya.